pagi, brother sister, om tante, dimanapun berada ya. Bersyukur sekali saya pagi hari ini bisa membagikan insight dari saat teduh setiap hari yang saya belajar. Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa menjadi berkat, bisa membuat setiap pribadi yang menonton channel ini ataupun membaca lewat blog merasa punya kerinduan lebih untuk kenal Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, juga bisa lebih tahu ya apa yang Tuhan mau ngomong melalui setiap kita dari setiap insight yang saya dapatkan. Nah, bulan ini ya, terutama minggu ini saya lagi belajar dari buku Kolose. Dan hari ini saya akan menyampaikan apa yang saya belajar dari Kolose 1. Tapi saya sebelumnya saya berharap, saya berdoa semoga setiap kita boleh terus dikuatkan, boleh terus mendapat penghiburan dan selalu sehat ya, karena kasih karunia Tuhan. Dan saat saya merekam ini pun mungkin ada satu keanehan ya, mungkin bagian leher saya ini kenapa seperti ini. Nah, mungkin saya bisa cerita sedikit. Saya sebelumnya tuh blogger. Saya ada baru belajar mulai untuk menulis renungan firman Tuhan juga. Itu juga dari insight yang saya dapat dari saat teduh setiap hari. Nah, saya belajar nulis, saya belajar untuk menyampaikan apa yang saya belajar, saya bagiin. Nah, 2 bulan terakhir ini tuh saya sakit kepala dan semakin menjadi ya, terutama dalam 1 minggu terakhir ini. Minggu kemarin tuh sempat saya nggak bisa ngapa-ngapain karena sakit kepala. Nah, dari hasil pemeriksaan dokter setelah CT scan dan lain-lain, itu di bagian cervical, bantalan tulang leher belakang tuh ada cedera. Jadi untuk sementara waktu saya perlu mengurangi kegiatan yang terlalu banyak menunduk atau mengetik di depan komputer. Nah, ini juga mengapa saya juga akhirnya juga bikin video ini juga itu salah satu alasannya, dan sekaligus menjelaskan ya kondisi ini. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk menjalankan apa yang menjadi kerinduan saya, yaitu membagikan iman saya, membagikan apa yang saya boleh belajar untuk setiap kita ya. Dan saya juga bukan lulusan sekolah teologi manapun, saya juga masih Kristen muda, saya pengetahuan Alkitabnya masih dangkal. Jadi apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada yang keliru dari yang saya sampaikan, mungkin boleh kasih masukan ya yang membangun untuk saya. Dan itu sekilas ya tentang apa yang saya alamin terakhir-terakhir ini. Tapi ya saya sangat bersyukur dengan kondisi ini pun Tuhan masih izinkan saya untuk bisa berkarya, melayani Tuhan lewat pelayanan saya ini gitu. Nah, oke. Kita lanjut ke tentang Kolose 1 itu. Nah, saya belajar hari ini dari Kolose 1 ayat 16. Di Kolose 1 ayat 16 ini berhubungan dengan apa yang saya alamin semenjak saya jadi murid Yesus, semenjak saya jadi seorang Kristen ya. Nah, di Kolose 1 ayat 16 itu dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, jadi itu ya yang saya belajar hari ini. Nah, dari situ saya mau bagiin dulu satu kisah. Di blog saya sih, saya lupa kapan saya pernah bagiin tentang satu tokoh ini ya, yang juga menjadi inspirasi untuk saya pribadi. Nah, apa yang saya sampaikan ini pun juga saya dapatkan dari banyak sumber.
dari berbagai media, tapi sangat menginspirasi ya. Mungkin sebagian dari kita pernah kenal ya, Nick Vujicic ya, satu sosok yang seperti bisa dilihat di gambar ya, sosok pria tanpa lengan, tanpa kaki. Nah, saya sempat di salah satu artikel saya sih sempat membahas tentang Nick ini, tapi kali ini saya akan membahas sisi lainnya yang belum pernah saya sampaikan sebelumnya di blog ya. Nah, bagi Nick ini tantangan hidup dengan keadaan dia terlahir tanpa lengan dan tanpa kaki itu ya satu hal yang sangat sulit ya. Bahkan ketika dia masih kecil tuh dia sempat kepikiran tuh dia mau bunuh diri karena dia nggak tahan dengan bullying dan segala respon yang orang-orang berikan kepada dia ya. Nah, itu membuat dia nggak tahan dan dia mau bunuh diri. Sampai suatu ketika dia baca di Alkitab ya, dia baca tentang kisah seorang pria buta dalam Injil Yohanes ya. Nah, di dalam kisah itu murid-murid Yesus itu mempertanyakan siapa sih yang berdosa sehingga orang ini terlahir buta. Nah, kayak ini relate mungkin ya sama keadaan dari kehidupan sehari-hari ya. Kalau untuk saya pribadi ya, saya pernah ada di posisi si Nick ini ya, ketika mungkin saya ngalamin sesuatu yang gak enak, atau saya harus sakit, atau keadaan kok berjalan tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Ada sempat muncul pertanyaan, dosa saya apa? Salah saya di mana? Saya sudah berusaha untuk hidup sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Saya berusaha untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi kenapa ini masih terjadi? Nah, saya rasa mungkin itu yang umum kita temuin ya, pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan sejuta umat ya, yang sering dipertanyakan. Kalau Tuhan itu ada, kok kenapa kejadian kayak gini? Nah, di Injil Yohanes ini murid-murid Yesus tuh mempertanyakan, kok bisa sih? Apa sih yang berdosa? Siapa yang berdosa? Sehingga orang ini terlahir buta. Nah, tapi ketika itu Yesus menjawab apa? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu dikatakan dalam Yohanes 9 ayat 3. Yesus berkata seperti itu. Jadi Yesus ngomong, ya nggak salah siapa-siapa, bukan dia si buta ini yang salah atau orang tuanya yang salah. Tapi karena Allah mengizinkan itu, karena Allah ingin pekerjaan Allah dinyatakan di dalam orang buta ini gitu. Nah, kisah ini membuat Nick merasa tersentuh hatinya. Nah, dari kisah ini dia langsung menyadari ya, walaupun kondisi saya cacat ya, kondisi saya sih emang gak sempurna ya, tapi justru dia sadar Tuhan itu menciptakan dia secara khusus dengan desainnya dia yang tanpa lengan dan tanpa kaki. Kenapa? Supaya karya Tuhan tuh nyata di dalam dirinya dia gitu. Nah, kemudian Yesus pun menyembuhkan pria buta itu ya. Nah, tapi itu membuat Nick sadar ya. Dia bilang sama Tuhan ya, Tuhan, saya nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup saya, tapi saya butuh lebih daripada lengan dan kaki. Dia bilang begitu. Nah, dia bilang saya butuh Engkau Tuhan. Saya nggak hanya butuh lengan dan kaki, saya lebih dari itu. Dia bilang I need more. Nah, yang dia butuhkan itu adalah apa? Peace. Dia butuh kedamaian. Dia bilang dia butuh kedamaian, dia butuh pengampunan, dia butuh tujuan hidup. Itu yang Nick bilang waktu itu ya. Nah, dia membagikan kisah ini. Satu ketika itu dia pernah kayak bikin satu kayak kesaksian gitu ya di depan orang banyak ya. Nah, itu tuh di salah satu kota di Seattle ya, di Seattle Nevada ya kalau nggak salah ya. Itu tuh kepada sekitar 15.000 orang dia ngomong itu, dia bagiin kisah dia ini ya. Nah, selama 3 hari berturut-turut sharingnya Nick itu tuh disiarkan secara live dan juga secara langsung ya, maksudnya yang hadir langsung di tempat itu gitu. Nah, ketika acara itu berlangsung ya ada sekitar 4.000 orang tuh yang bertobat dan terima Yesus gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya betapa luar biasanya ya kerja Tuhan kayak gitu. Nah,
Nick juga sharing, dia pernah berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan kasih apa yang dia mau, yaitu dia minta supaya lengannya dan kaki, Tuhan tumbuhkan lengan dan kakinya. Jadi dia minta Tuhan kasih, ayo dong Tuhan bikin, maksudnya Tuhan bikin miracle lah, keajaiban. Kita tahu ya, Yesus tuh banyak sekali bikin keajaiban ya, bahkan yang mati pun Yesus bisa bangkitin gitu loh. Kita tahu kisah-kisahnya banyak sekali. Nah ya, ini berharap Tuhan menjawab apa yang menjadi doa dia gitu. Tapi ketika itu tidak terjadi, Nick pun sadar gitu loh, mujizat Tuhan itu bukan berarti ketika kita doa, oke, Tuhan kasih yang kita mau. Nggak selalu seperti itu. Nah, ternyata Tuhan tuh membuat keajaiban yang lain. Tuhan tuh bikin mukjizat yang lain. Memang kaki dan lengannya Nick nggak tumbuh, tapi Tuhan membuat banyak orang bertobat melalui apa? Melalui hidup Nick. Melalui apa? Melalui kesaksian Nick. Melalui keadaan dia yang jauh dari sempurna. Nah, di situ dia bisa melihat, dia bilang bahwa Tuhan itu bisa pakai setiap kita untuk jadi mukjizat bagi orang lain melalui hidup kita, dia bilang gitu. Nah, Tuhan juga bisa pakai keadaan kita untuk membawa pengetahuan dan kebenaran tentang siapa? Tentang Yesus. Itu yang bilang. Jadi kadang-kadang ya kita sebagai manusia tuh lebih cenderung melihatnya tuh fisik ya, apa yang kelihatan, apa yang sempurna, apalagi tuntutan dunia ya, harus sempurna, harus begini, harus begitu gitu. Tapi Yesus nggak melihat itu, Tuhan kita tuh nggak melihat itu, Tuhan tuh melihat dalam hati. Jadi bukan tentang apa yang ada di luar, tubuh yang sempurna, yang ada cacat, yang cakep, yang cantik, atau segala yang kita punya di dunia ini, harta, kedudukan, bukan itu. Tapi tentang kelengkapan apa yang harus ada di dalam diri kita, dia bilang. Nah, ini kita juga bilang, dia sudah banyak melihat orang yang secara fisik itu oke, lengkap, bagus, good looking, tapi mereka kesian banget. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang seharusnya mereka butuhkan. Jadi bukan kesempurnaan secara duniawi, tapi kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran tentang Yesus itulah yang bisa mengubahkan hidup seseorang, seperti hidup Nick diubahkan. Nah, jadi dari kisah ini yang saya mau bagikan juga ini mengingatkan tentang hidup saya juga ya. Sejak saya jadi murid Yesus itu bukan satu hal yang gampang. Banyak sekali tantangan demi tantangan. Kalau saya hitung-hitung secara duniawi ya, ini kita ngomongnya secara duniawi ya, kita ngelihatnya itu banyak banget yang saya udah korbankan ya, dengan saya mengambil keputusan untuk jadi murid Yesus gitu. Nah, terutama di masa pandemi ini gitu ya. Dulu ketika kita pertama kali jadi murid Yesus, kok rasanya kita ngerasa kenapa begini ya? Karena kan dulu kita punya pandangan yang keliru bahwa oh kalau ikut Tuhan berarti diberkati nih. Oh kalau ikut Tuhan berarti nggak bakal kena penyakit nih. Oh kalau ikut Tuhan segala sesuatunya itu lancar. Nah tapi setelah kita belajar Alkitab, kita banyak diajarin tentang firman Tuhan, kita juga menggali sendiri relationship sama Tuhan, kita bangun hubungan, kita jadi tahu, oh ternyata ini loh maksud kehendak Tuhan buat hidup kita. Nah di situ saya pun melihat gitu, saya ngerti, oh ini ya ternyata. Nah kalau saya lihat ya itu secara duniawi memang ya, kalau orang-orang yang kenal saya dulu ngelihat kondisi saya sekarang, mungkin mereka akan merasa kok hidup Novi memprihatinkan ya, itu secara duniawi. Tapi saya bisa share ya, saya bisa bagiin bahwa banyak sekali loh blessing yang Tuhan kasih ke saya, banyak sekali berkat yang kita terima, even di masa pandemi ini ya. Kita mungkin bergumul ya, kita struggle secara financial, mungkin saya juga struggle secara kesehatan ya, nggak cuman cedera leher ini aja, saya struggle banyak sekali gitu. Saya melewatin ini bertahap ya, Tuhan bentuk dan itu nggak gampang. Dan ketika masa-masa saya dibentuk, saya sakit karena saya yang namanya proses pembentukan ya nggak nyaman, sakit gitu. Nah itu menyakitkan. Tapi dari sini ya saya bisa melihat
banyak sekali kebaikan Tuhan. Saya bersyukur ya, kurang lebih 2 bulan ini ya, setelah saya sakit kepala dan lain-lain ya, kadang sampai membuat saya menangis saking sakitnya ya, cedera ini. Nah, ditambah lagi fakta bahwa sejak COVID ini orang tua saya harus terpaksa pulang kampung, nggak tinggal sama saya. Di sana mereka juga sakit-sakitan, terpaksa berhenti berobat karena beberapa hal. Tapi saya sangat bersyukur ya dengan banyak hal. Dengan Kolose ini pun, renungan dari Kolose 1 ini pun saya banyak diingetin bahwa saya bersyukur terjadi pandemi ini, COVID ini, karena dengan COVID ini dan pertimbangan yang lain, 4 bulan yang lalu saya terpaksa harus resign dari kerjaan saya. Saya harus melepaskan kenyamanan saya, kecintaan saya sama profesi saya. Saya terpaksa harus berpisah dengan teman-teman kerja yang ya rasanya udah kayak keluarga, seperti itu ya, dan lain-lainnya. Tapi saya bersyukur karena ketika sekarang saya mendengar kabar banyak di antara rekan kerja saya yang terkena COVID, bahkan yang sampai hari ini pun masih di karantina ya, dan itu membuat saya bersyukur kenapa Tuhan izinkan saya terpaksa harus resign akhirnya. Nah, kalaupun saya pikir-pikir, kalau saya masih maksa kerja saat ini, saya harus kerja, waduh mungkin sangat menyiksa sekali ya, dengan kondisi cedera leher, sakit kepala, saya masih harus kerja, dan itu saya merasa itu Tuhan bantu saya ya. Nah, dampak COVID ini juga suami saya kena dampak di kantornya, secara salary, secara kerjaan, banyak pengurangan karyawan. Tapi saya sangat bersyukur ya, paling enggak suami saya masih punya pekerjaan, kami masih punya income. Walaupun kalau dipikir-pikir dengan income yang segitu, wah kayaknya mustahil deh bisa lewat, karena ada beberapa deh kebutuhan keluarga kita ya. Salah satunya saya perlu support orang tua saya dan lain-lain ya. Tapi COVID ini berjalan sudah setengah tahun, kita lewat loh, day by day, hari lepas hari itu Tuhan benar-benar bless untuk kita bisa sampai hari ini. Nah, bukan berarti saya bersyukur untuk keadaan setiap orang di luar yang mengalami PHK atau menjadi pengangguran atau apa, tidak ya. Saya juga prihatin sih dengan kondisi setiap mereka yang terpaksa harus mengalami kondisi itu. Tapi ya maksud saya bersyukur dengan keadaan kami, Tuhan provide setiap hari, jadi hari lepas hari gitu. Dan saya juga bersyukur ya, secara finansial kami struggle. Mungkin kalau orang lihat kok dari tahun ke tahun masih di situ-situ aja, bahkan kayaknya sekarang jauh lebih struggle karena kondisi COVID. Tapi Tuhan tuh selalu nolong kami, bukan dengan berkat materi semata, tapi Tuhan tuh benar-benar kirim pertolongan ya melalui banyak orang yang membantu kami, nggak cuma secara materi tapi juga benar-benar kasih support, kasih semangat, doain kami. Dan apa ya, mereka tuh membantu kami bertumbuh lebih dalam tentang iman kami kepada Yesus. Itu yang membuat saya benar-benar, oh Tuhan luar biasa ya. Kemudian mereka juga membantu kami untuk di masa pandemi ini, gimana caranya supaya walaupun keadaan sulit, walaupun tertekan, mungkin ada struggle finansial, ada struggle kesehatan, belum lagi yang lain-lain, tapi mereka membantu kami untuk kami bisa tetap mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, kami bisa tetap giving, bisa tetap melayani. Nah itu saya merasa sangat bersyukur ya, itu berkat yang nggak bisa dibeli menurut saya ya. Dikelilingin dengan orang-orang baik yang seperti ini tuh nggak bisa dibeli. Nah kemudian masa pandemi ini juga kasih karunia Tuhan tuh menuntun kami untuk kami nggak meninggalkan Dia, tapi semakin berpegang erat sama Tuhan. Nah di saat-saat seperti itu yang membuat saya benar-benar merasa bersyukur sekali ya, anak kami bisa ngelihat itu. Dia bisa melihat betapa kami bergantung sama Tuhan, betapa kami makin berpegang erat sama Tuhan. Dan itu bikin dia, walaupun keadaan ini susah, hatinya jadi tergerak untuk dia juga mau belajar Alkitab. Saya sih benar-benar speechless ya ketika dia ngomong dia mau belajar Alkitab.
dulu saya umur 15 tahun itu boro-boro ngomong belajar Alkitab ya, tapi anak saya itu bisa gap gitu. Oh, belajar Alkitab supaya dia bisa ngerti firman Tuhan, karena dia mau punya keyakinan, benar nggak sih keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Nah, dia mau cari tahu itu gitu, dan dia mulai untuk belajar Alkitab gitu. Nah, kemudian dia juga bisa ambil waktu untuk pelayanan kayak gitu-gitu ya. Saya mah 15 tahun masih main, masih hura-hura, tapi saya bersyukur hari ini Tuhan tuh baik banget. Anak saya bisa hari ini terpanggil untuk dia study Bible, untuk dia bisa ambil waktu untuk hal-hal yang spiritual. Dan saya bersyukur ya, lewat cedera leher saya ini membuat anak saya juga suami saya tergerak untuk membantu apa yang saya kerjakan selama ini. Mungkin kayak saya nulis di blog, saya bikin catatan khotbah, itu membuat anak saya pun tergerak untuk bantu kerjain catatan khotbah. Ini mau nggak mau bikin mereka, suami saya sama anak saya, mendengar khotbah itu 2 kali. Otomatis mereka belajar 2 kali, sehingga mereka pun dapetin pembelajaran dari khotbah itu juga double gitu ya. Dan ya itulah yang membuat saya benar-benar Tuhan tuh luar biasa ya. Dan yang bikin saya terkagum-kagum lagi sama Yesus tuh, terakhir saya bersyukur ya, keadaan orang tua saya di kampung, papa saya sakit lagi, kambuh lagi. Sekali lagi ya, bukan saya bersyukur papa saya sakit ya, tapi dengan keadaan Tuhan izinkan papa saya sakit lagi, dan mereka nggak bisa berobat ke Jakarta karena COVID. Dan saya jauh di sini, mau nggak mau nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Ya mau nggak mau mama saya mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Mama saya loh yang saya kenal ya sepanjang usia saya nih sampai hari ini ya 40 tahun saya. Mama saya tuh bukan orang yang beragama, bukan orang yang rajin sembahyang, bukan orang yang rajin berdoa. Mama saya tuh punya prinsip gini, yang penting kita berbuat baik. Karena kamu berdoa pun kamu nggak ada gunanya kalau kamu nggak melakukan kebaikan. Itu prinsip mama saya. Dan dia ya bisa dibilang nggak punya keyakinan sebenarnya. Tapi hari ini karena kondisi nggak ada yang bisa yang dijadiin apa ya, dia nggak bisa bergantung sama siapapun. Dia mau nggak mau bergantung sama siapa? Sama Yesus. Dengan kondisi yang seperti itu, papa saya sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain. Mama saya cuma bisa apa? Minta tolong sama Yesus. Mama saya tergerak untuk berdoa kepada siapa? Kepada Yesus, dalam nama Yesus. Mama saya sekarang tuh semangat ngajakin saya doa setiap hari. Bahkan kadang-kadang ketika saya sibuk pun mama yang ngingetin, ayo mau doa nggak? Mama udah siap. Seperti itu ya. Dan itu bikin saya kok amazed banget ya, Tuhan itu luar biasa banget. Jadi itulah yang saya mau bagiin ya. Jadi saya mau encourage setiap brother sisters, om tante, siapapun yang nonton vlog saya ini ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita ya, apapun pergumulannya, mau financial kayak, mau kesehatan kayak, mau masalah pernikahan, mau masalah anak, apapun itu, mungkin bisnisnya drop, mengalami PHK, jangan pernah putus asa ya. Datang aja sama Yesus, karena cuma Yesus yang sanggup menolong, cuma Yesus yang bisa menguatkan kita. Mungkin Yesus nggak mengubah keadaan kita seperti Nick ya. Yesus nggak tumbuhin lengannya, nggak tumbuhin kakinya kayak sekarang. Yesus pun nggak langsung serta-merta sembuhin sakit saya, nggak serta-merta mengubah keadaan saya. Tapi Yesus bisa mengubahkan hati kita. Yesus mengubah cara kita merespon setiap keadaan dengan benar, dengan berpegang pada firman Tuhan. Dan kita bisa pakai setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kita bisa pakai pergumulan kita untuk jadi berkat buat orang lain, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan untuk setiap kita? Dari study Bible, dari belajar Alkitab. Karena itu ya,
inilah yang saya sharing. Hidup ini bukan tentang aku, tapi tentang Kristus. Bukan lagi tentang saya. Apapun yang saya alami, tapi semuanya tentang Kristus. Karena saya diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan untuk memuliakan Dia. Jadi ya saya encourage untuk brother sister, bapak ibu yang belum mengenal Yesus, belum ambil waktu untuk memahami firman Tuhan, saya mau undang untuk setiap kita ikutin sesi study Bible ya, supaya kita bisa tahu apa sih rancangan Tuhan bagi setiap kita secara pribadi ya. Dan melalui sesi study Bible secara personal ini juga kita nanti akan bisa tahu bagaimana tahu ya itu suara Tuhan atau suara hati. Nah itu aja. Nanti kontak PA juga email yang bisa di kontak untuk daftar study Bible-nya saya akan cantumkan di description. Nah demikian sharing firman Tuhan hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang keliru atau ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan, harap dimaklumi. Dan saya menerima kritik yang membangun, mungkin bisa disampaikan secara WhatsApp atau email ya. Semoga setiap kita dalam kehidupan kita, apapun yang kita lalui, kita bisa tetap semangat, kita tetap bisa terus memuliakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Sampai ketemu lagi. God bless you.